Saudara, kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan ex-Kapolres Ngada menambah panjang daftar kasus pidana yang menjerat institusi Polri. Selain pengungkapan jumlah korban, Polri juga didesak melakukan evaluasi dan memperketat asesmen sebelum memberikan jabatan tertentu. Pasca Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman resmi jadi tersangka kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pertanyaan yang muncul kini, apakah jumlah korban aksi bejat sang polisi hanya berhenti di 3 orang? Ketua Lembaga Perlindungan Anak NTT Veronica Atta menilai korban berpotensi bertambah. Veronica menyebut korban biasanya malu untuk mengungkapkan peristiwa seperti ini, sehingga polisi perlu menggali informasi adanya dugaan korban lain. Selain itu, trauma yang mendalam juga jadi salah satu tantangan mengungkap kasus ini. Menduga kuat bahwa ada korban, akan ada tambahan korban lain, oleh karena pada tahap awal itu yang diungkap itu hanya 3 orang ya, 3 orang anak. Tetapi kemarin sore kita mendengar bahwa sudah tambah lagi 1 orang. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat, bahwa ada dugaan ada korban lain, tapi sampai saat ini mereka takut untuk mengungkap. Saat ini pihak korban masih trauma, kami belum sempat untuk berkomunikasi. Namun demikian kami berkoordinasi dengan pihak-pihak yang langsung berhubungan dengan korban, misalnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota yang saat ini memang sedang melindunginya. Tidak hanya berhenti di korban, polisi juga diminta mengusut jaringan jual beli konten asusila ex-Kapolres Ngada. Kriminolog FISIP Universitas Indonesia Adrianus Meliala mengaku yakin pelaku tidak bekerja sendiri. Pada saat yang bersangkutan sudah melakukan pelecehan terhadap anak-anak itu dan kemudian lalu menjualnya, dia tidak akan menjual atau tidak akan mengedarkannya dalam satu rantai, satu grup gitu ya yang terbuka ya. Grup itu pasti tertutup dan dianggap secure. Kenapa? Karena pasti sudah melalui proses screening terkait dengan orang-orang yang menjadi anggotanya. Tentu saja dalam hal ini tidak melalui grup seperti grup WA gitu ya yang praktis bisa dibobol dan bisa diinvestasi orang gitu ya, tapi melalui aplikasi yang lain yang kita kenal sebagai cukup ampuh ya untuk menahan adanya orang yang tiba-tiba menjadi anggota dan kemudian ngintip serta mendengar ya percakapan apa yang kemudian terjadi. Maka tentu dalam hal ini pihak penyidik itu tidak boleh berpretensi hanya dialah yang terlibat, hanya dialah yang menjadi pelaku satu-satunya. Jadi Anda percaya ini ada jaringannya ya? Pasti. Jadi kalau kita bicara mengenai kelompok predator dari luar negeri yang mencari mangsa di Indonesia misalnya, maka dia mencari mangsa Indonesia tapi dia menjualnya ke tempat lain. Sementara itu, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISES, Bambang Rukminto, menyebut kasus pidana yang dilakukan aparat harusnya bisa dideteksi sejak awal. Kasus pidana yang melibatkan polisi tidak serta-merta hanya diputuskan lewat hukuman pidana. Evaluasi secara menyeluruh di tubuh Polri perlu dilakukan. Artinya tidak hanya proses punishment saja ya bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Ini evaluasi secara menyeluruh itu juga terkait dengan meritokrasi di kepolisian. Harus ada assessment lebih dulu terkait rekam jejak atau riwayat personil yang akan ditempatkan dalam sebuah jabatan yang sangat penting dan vital di kepolisian. Saya melihat selama ini meritokrasi itu tidak berjalan dengan baik. Maka celah-celah itu dimanfaatkan mereka yang memiliki ambisi-ambisi yang menjauh dari nilai-nilai yang tadi saya sampaikan terkait melindungi, mengayomi itu, tetapi digantikan dengan pragmatisme sempit untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus asusila. Dari hasil pemeriksaan, AKBP Fajar diduga melakukan pelecehan seksual kepada 3 orang anak di bawah umur dan 1 orang usia dewasa. Selain sejumlah bukti yang diperoleh, 16 saksi telah diperiksa oleh penyidik Propam. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara, apakah ex-Kapolres Ngada bekerja sendiri atau terlibat dalam jaringan jual beli konten asusila? Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juru kamera Jadivan Prapta di Mabes Polri Jakarta. Selamat siang, Carla. Carla, banyak pihak yang menyebut ada potensi penambahan jumlah korban kejahatan seksual ex-Kapolres Ngada. Lalu artinya ini tidak berhenti hanya di 3 korban saja. Lalu bagaimana polisi bisa mengungkap jaringannya? Ya, Jihan dan juga saudara, hingga saat ini polisi mengungkapkan bahwa korban dari tindak asusila yang diduga dilakukan oleh AKBP Fajar ini sejumlah 4 orang yang terdiri dari 3 korban anak di bawah umur dan juga 1 usia dewasa yang berusia 20 orang. Untuk 3 anak korban di bawah umur sendiri ini berusia 6 tahun, kemudian 13 tahun dan juga 16 tahun. Kemudian apabila ditanyakan apakah ada korban lainnya selain 4 korban yang telah teridentifikasi, maka inilah yang kemudian menjadi sorotan dari sejumlah pihak. Salah satunya ialah Lembaga Perlindungan Anak atau LPA NTT yang menduga ini ada potensi penambahan jumlah korban dari tindak asusila yang diduga dilakukan oleh AKBP Fajar tersebut. Karena melihat dari proses penyelidikan awal yang awalnya korban ini sejumlah 3 orang, kemudian dengan seiring perkembangannya proses penyelidikan ini korban bertambah 1 orang, kemudian jumlah korban menjadi total 4 orang. Dan hal inilah yang kemudian juga disoroti oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI yang meminta polisi agar mengusut tuntas kasus ini dan untuk mendalami apakah ada korban-korban lainnya di luar 4 korban yang telah teridentifikasi tersebut. Dengan tujuan agar kemudian korban-korban lainnya ini dapat mendapatkan akses pemulihan terkait dengan trauma-trauma yang mungkin didapatkannya ketika mendapatkan tindakan asusila tersebut. Namun yang perlu kita garis bawahi memang terkait dengan tindakan asusila ini selalu tidak mudah, khususnya bagi korban itu sendiri untuk kemudian memiliki keberanian untuk dapat melaporkan dirinya adalah korban dari tindak asusila. Inilah yang kemudian harus menjadi concern semua pihak agar kemudian dapat mendukung dari korban tersebut itu sendiri untuk kemudian potensi korban ini dapat memberanikan dirinya untuk kemudian juga melaporkan dirinya bahwa dirinya adalah korban dari tindak asusila tersebut. Tentunya di luar dari pihak polisi yang juga harus melakukan pengembangan terkait dengan potensi-potensi dari korban yang kemudian berpotensi untuk ada lagi selain dengan 4 korban yang telah teridentifikasi tersebut. Dan terkait dengan hal ini juga banyak pihak menuntut agar polisi kemudian telah melakukan proses penyelidikan, namun juga untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan juga untuk mengetahui dan melakukan proses pendalaman ini secara serius, transparan dan juga profesional dengan mengedepankan hak-hak anak yang kemudian juga menjadi korban tersebut, karena seperti yang tadi sudah saya gambarkan mungkin ini sangat tidak mudah khususnya bagi korban itu sendiri dan juga bagi pihak keluarga korban. Dan terkait apabila ditanyakan apakah ini dilakukan oleh AKBP Fajar sendiri atau justru ada pihak lainnya atau justru ini malah sindikat, inilah juga yang kemudian menjadi sorotan dari sejumlah pihak. Salah satunya ialah dari Lembaga Perlindungan Anak LPA NTT yang juga menduga bahwa ini tidak mungkin dilakukan oleh 1 orang saja, mengingat ini secara peristiwanya tersebut AKBP Fajar ini tidak hanya melakukan tindakan asusila, tapi juga merekam dan kemudian menjual rekaman tersebut kepada salah satu situs yang ada di Australia. Jika mendengar kata menjual ini, maka yang kita ingat ataupun yang tidak jauh dengan kata menjual ini berarti akan ada motif ekonomi di baliknya. Nah, inilah kemudian yang menjadi dugaan bahwa hal ini tidak dilakukan oleh 1 orang saja. Ini juga yang dikatakan oleh kriminolog FISIP UI, yaitu Adrianus Meliala, yang yakin bahwa pelaku ini tidak bekerja sendiri karena ini tidak mungkin diedarkan dalam 1 grup saja. Ia juga mengungkapkan bahwa ini kemungkinan ada motif ekonomi di baliknya, apakah kemudian ada pihak-pihak yang menampung video tersebut ataupun menjadi penyalur video tersebut dan menjadi perantara ke Australia. Nah, inilah yang kemudian masih didalami oleh pihak polisi. Dan juga Adrianus ini menduga kemungkinan lainnya ini ada komunitas yang kemudian memiliki kesamaan preferensi begitu ya. Kemudian untuk saling mungkin bertukar foto ataupun video tersebut
kemudian dan ini berarti ada jaringan di baliknya. Inilah yang kemudian menjadi PR bagi polisi untuk segera diungkapkan. Dan terkait dengan hal ini, AKBP Fajar sendiri memang sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan asusila tersebut, dan kemudian tidak hanya tindak pidananya yang akan diusut, namun juga tindak kode etiknya juga akan diusut karena telah terbukti melanggar kode etik dari anggota polisi. Dan juga nantinya untuk sidang etik ini sendiri akan dilakukan pada tanggal 17 Maret 2025. Demikian, kembali ke studio. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Claudia Carla dari Mabes Polri Jakarta. Saudara, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai isi produk tak sesuai takaran. Satgas Pangan Polda Jawa Tengah dan Kementerian Perdagangan menyita hampir 90.000 minyak kita kemasan botol 1 liter di sebuah pabrik di Karanganyar, Jawa Tengah.